Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya nak menceritakan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi. Anda jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Bagi-Bagi channel. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini adalah, ini dia persiapan teknologi nuklear Indonesia yang dibantu Rusia. Kita tengok bagaimana hubungan baik antara Rusia dan Indonesia hingga Rusia sanggup membantu untuk Indonesia mendapatkan teknologi nuklear, guys. Itulah yang kita mahukan, antara dua persahabatan negara, antara negara raksasa yang sangat terbesar di dunia iaitu Rusia, dan ia sangat mencintai dan menyayangi Indonesia. Dengan apa sahaja sekalipun, Rusia sanggup membantu Indonesia, guys. Sebab itulah Indonesia sangat dicemburui oleh banyak negara-negara, iaitu termasuklah AS sangat membenci hubungan baik antara Rusia dan Indonesia. Tetapi Indonesia tetap dengan pendirian teguhnya untuk sentiasa mendukung Rusia, dan Rusia di situ kita nampak bagaimana ia membalas budi baik Indonesia dengan berbagai-bagai cara sekalipun. Apa yang Rusia dan Indonesia mahu adalah hubungan baik Indonesia dan Rusia ini daripada zaman Soekarno lagi hingga ke zaman Bapak Jokowi ini, hubungan Indonesia tetap kukuh dengan Indonesia. Itu yang kita tengok hingga sekarang, guys. So guys, untuk kita mengetahui ceritanya dengan lebih lanjut lagi, tanpa basa-basi dan tanpa berdengar lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Sahabat Bagi-Bagi, teknologi nuklir sebenarnya adalah teknologi bermanfaat untuk umat manusia, seperti sumber energi, pengobatan, dan lainnya. Tetapi ras paling rese di dunia ini telah mengubahnya dalam bentuk senjata. Karena bila terjadi perang, kita seringkali mendengar senjata terganas di dunia adalah yang berteknologi nuklir. Dan ternyata kampretnya lagi, negara terkuat hampir semua memiliki jumlah nuklir yang signifikan dan betul, digunakan guys, untuk mengintimidasi atau memusnahkan lawannya. Bahkan saking ganasnya, nuklir punya banyak perjanjian kepemilikan yang diatur oleh banyak negara, seperti Nuclear Weapon Ban Treaty atau disingkat TPNW. TPNW yang mengatur tentang pelarangan senjata nuklir dengan tujuan akhir pelucutan total senjata tersebut. Perjanjian ini diadopsi 7 Juli 2017. Bagi negara anggota perjanjian ini, pasal-pasal TPNW melarang pengembangan, uji coba, produksi, penimbunan, penempatan, pemindahan, penggunaan, dan pengancaman penggunaan senjata nuklir. Kita tengok di situ iaitu TPNW ataupun TPNW memang sangat menegah untuk mana-mana negara yang untuk menggunakan iaitu teknologi ataupun kuasa nuklear untuk apabila ada invasi, tak kira lah daripada segi apa sekalipun, pemindahan ke, untuk pembuatan ke, atau percobaan ke, memang iaitu TPNW memang sangat menegah untuk melarang semua negara menggunakan kuasa nuklear. Tapi kita nampak di situ seperti mana negara-negara yang besar, kita tengok seperti Korea Selatan, seperti Rusia, seperti Amerika, China, semua mereka ada mempunyai nuklear, guys. Itu yang kita sangat takut dan kita sangat risau apabila nuklear digunakan di dalam invasi. Okey guys, kita lanjut. Bantuan dan penganjuran atas perbuatan-perbuatan tersebut juga dilarang. Lalu, siapa yang menandatangani perjanjian ini? Siapa? Ya, mereka yang mempunyai senjata nuklir. Sungguh membagongkan sekali. Mereka yang membuat, lalu mereka yang ketakutan sendiri. Mereka yang membuat, sahabat Bagi-Bagi sendiri. Perkembangan riset iptek yang berhubungan dengan tenaga atom Indonesia telah dimulai setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Pasca kita tahu atom, guys, pernah dijatuhkan ataupun pernah digunakan oleh Amerika untuk menghentam iaitu Jepang iaitu di masa Perang Dunia Kedua dulu. Bagaimana, guys, atom tu di Nagasaki, tak silap saya, menghentam bandar Jepang itu. Dan hingga sekarang impaknya masih ada lagi sebenarnya, guys. Kita tengok bagaimana cacat-cacat badan-badan orang yang ada di Jepang, yang anak-anak mereka, kita masih boleh lihat lagi hingga sekarang dia punya radioaktifnya dan mengakibatkan kecacatan pada anggota-anggota badan yang mereka yang terkena impak daripada atom tersebut, guys. Itu bahayanya. Itu baru atom, belum lagi nuklear yang besar lagi, ya.
Bayangkan bagaimana hentaman itu hingga sekarang masih ada lagi impact dia. Okey guys, kita lanjut. Dunia kedua menjadi persaingan antar dua negara superpower dalam ideologi, politik internasional, dan perlombaan kekuatan militer yang mengakibatkan terjadinya perang dingin. Riset perkembangan senjata nuklir, yaitu bom atom, menjadi ajang saling unjuk gigi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan lebih gilanya lagi, banyak percobaan peledakan senjata nuklir Amerika Serikat dilakukan di Samudra Pasifik yang tidak jauh dari Indonesia. Ya, Dan yang dekatnya guys, mereka buat uji coba nuklear tu dekat kawasan-kawasan dekat dengan Indonesia tu. Bagaimana mereka boleh buat macam tu ya? paling fenomenal saat itu, rangkaian percobaan nuklir di wilayah Bikini Atoll atau Kepulauan Marshall antara tahun 1947 hingga 1958. Kegiatan uji coba senjata nuklir di sebelah Indonesia tersebut membuat Indonesia marah terhadap isu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Saat itu, pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno mulai mencetuskan kebijakan berupa penyelidikan kemungkinan penyebaran radioaktif di wilayah Laut Pasifik yang menjadi tempat percobaan bom atom oleh orang-orang gila tersebut. Ya guys, mereka nak buat uji coba atom ni berdekatan dengan Indonesia. Masalahnya, dia tidak fikir ke Indonesia tu berbahaya nanti disebabkan percobaan nuklear mereka itu. Kenapa mereka tidak berfikir sampai, orang kata, mereka sangat pentingkan dirilah, boleh kita katakan begitu ya. Dengan itu, pemerintah merespon dengan mulai membentuk panitia untuk kepentingan melindungi Indonesia dari gejolak perlombaan senjata nuklir. Wilayah Laut Pasifik yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia bagian timur menjadi urgensi untuk segera melakukan riset teknologi nuklir. Sejarah dimulainya perkembangan riset teknologi nuklir di Indonesia diawali pada tahun 1954 dengan pembentukan panitia negara untuk penyelidikan radioaktif dengan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya penyebaran radioaktif akibat uji coba senjata bom atom di Lautan Pasifik. Dan pada tanggal 5 Desember 1958, didirikanlah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1958. 5 Desember inilah yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan riset teknologi nuklir di Indonesia yang akhirnya diperingati sebagai Hari Jadi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN. Sahabat bagi-bagi, dalam usaha peningkatan penguasaan dalam bidang teknologi nuklir, pada tahun 1965, Indonesia telah meresmikan reaktor nuklir pertama untuk perkembangan riset atom dan teknologi nuklir yang berlokasi di Bandung dengan nama Reaktor Triga Mark II. Pada tahun 1965 lagi ya, Indonesia sudah ada memiliki nuklir atom. Wow, sudah lama guys. Bermakna Indonesia sudah lama daripada dulu lagi sudah ada memiliki, iaitu orang kata, senjata yang sehebat begitu ya. Dan secara berturut dibangunlah beberapa fasilitas untuk keperluan penelitian, yaitu Pusat Penelitian Tenaga Atom yang berlokasi di Pasar Jumat, Jakarta Selatan pada tahun 1966. 1966 lagi guys, sudah ada untuk penyelidikan atom tu di Bandung. Bangunan Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama di Yogyakarta pada tahun 1967. Dan kemudian pada masa Orde Baru 1987, Indonesia telah memiliki reaktor riset serbaguna yang berkapasitas 30 MW dan disertai fasilitas penunjangnya seperti fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengolahan limbah radioaktif, dan fasilitas nuklir lainnya. Sahabat bagi-bagi, untuk meningkatkan kemajuan dalam teknologi nuklir, akhirnya Indonesia bekerja sama dengan Rusia karena keunggulan Rusia dalam penguasaan teknologi yang mutakhir dan tidak pelit membagikan teknologinya di Asia, khususnya Asia Timur seperti Korea, Thailand, Myanmar, Laos, bahkan Indonesia yang dimentori langsung oleh Rusia dan bukan dari Amerika Serikat. Perkembangan kerjasama Indonesia-Rusia di bidang energi nuklir diawali dengan perjanjian bilateral pada bidang pengembangan energi atom untuk tujuan damai.
Sebagai pertimbangan bahwa kedua negara merupakan anggota Badan Tenaga Atom Internasional atau Atomic Energy Agency. Maknanya di situ kita lihat bagaimana pada 1 Disember 2006 kepakatan ini ditandatangani di Moskow antara iaitu Indonesia dan Rusia untuk sama-sama membuat nuklear, tetapi bukannya untuk peperangan ataupun invasi lah, untuk keamanan, lebih pada keamanan. Dan pada 1 Desember 2006 kesepakatan ini ditandatangani di Moskow, Rusia. Berdasarkan isi perjanjian tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang berhasil disepakati pada bidang-bidang sebagai berikut. Pertama, pemanfaatan penelitian dalam bentuk pengembangan model reaktor yang akan digunakan untuk kebutuhan industri sebagai sumber penghasil listrik. Kedua, memberikan bantuan pelatihan. Dan yang terakhir, memberikan perizinan untuk aktivitas di bidang pemanfaatan energi atom atau tujuan damai. Melalui persetujuan kerjasama Indonesia-Rusia yang dimulai sejak 2006 hingga saat ini, menjadi acuan bagi Batan sebagai lembaga riset nuklir Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan stockholder bidang nuklir Rusia. Dan isu pro kontra di masyarakat terkait pemanfaatan energi nuklir, Badan Pengawas Nuklir Rusia atau Rosatom tidak menganggap isu tersebut sebagai penghalang untuk merealisasikan proyek PLTN di Indonesia. Pada kunjungan Wakil Menteri Pengembangan Ekonomi Rusia pada bulan Mei 2016 di Jakarta, pihak Rusia menjamin PLTN yang akan dibangun Rosatom telah sesuai dengan standar umum keselamatan nuklir. Tidak hanya standar keamanan dan keselamatan nuklir untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Katanya di sini, ini dia persiapan teknologi nuklear Indonesia yang dibantu Rusia. Bagaimana kita tengok bagaimana hubungan baik antara Rusia dan Indonesia ni daripada zaman Bapak Soekarno lagi hingga sekarang kepada Bapak Jokowi ini tetap masih rapat dan masih ukuh dan kukuh antara hubungan Rusia dan Indonesia ini. Itulah yang kita harapkan hingga kini, dan kita tengok bagaimana Rusia untuk membantu Indonesia untuk membangun iaitu nuklear bersama-sama. Katanya di sini tujuan mereka membangunkan nuklear itu adalah, yang pertama katanya adalah pemanfaatan penelitian, dan yang kedua memberikan bantuan pelatihan, dan ketiga memberikan perizinan. Itu yang matlamat untuk isi perjanjian antara Indonesia dan Rusia untuk pembangunan ataupun untuk membangunkan nuklear tersebut, guys. Walaupun banyak negara-negara di dalam dunia ni yang kita tahu yang membangunkan nuklear, tetapi iaitu PPNW sangat menegahkan ataupun sangat melarang untuk mana-mana negara bila invasi untuk menggunakan iaitu atom ataupun nuklear, guys. Mereka mengatakan di situ tidak ada untuk pengedaran, pembuatan ataupun percobaan untuk di mana-mana satu tempat pun untuk nuklear tersebut. Tetapi di sini kita nampak seperti mana negara-negara yang besar mereka memang sangat memerlukan nuklear untuk menampakkan mereka hebat dengan negara-negara yang lain. Ya, kalau kita tengok di situ seperti China, Korea, Amerika dan Rusia dan banyak lagi negara-negara lain yang mempunyai nuklear. Tetapi tujuan mereka adalah satu saja, guys. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan kekuatan negara mereka kepada negara lain ataupun di dunia ini. Itulah tujuan mereka apabila mereka memiliki nuklear. Apabila sesuatu negara mempunyai nuklear ataupun memiliki nuklear, maka negara itu boleh dikatakan negara yang hebat dengan alutsistanya. Okey guys, walau bagaimanapun kita harapkan dan kita doakan mudah-mudahan antara Rusia dan Indonesia di atas kerjasama mereka untuk nuklear ataupun pembinaan nuklear ataupun membangunkan nuklear akan berjalan dengan lancar dan akan berterusan. So okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bronzo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Bronzo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.